pagi. Apa kabar anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah di kelas sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Mari sebelum kita mulai ibadah kita menyatukan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama beribadah. Walaupun kami tidak bisa bertemu muka, tetapi kami dapat menyatukan hati kami untuk bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong seluruh jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan Allah yang penuh kasih. Mana anak puji nama Tuhan, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Tuhan, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Tuhan, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Tuhan, agunglah kasih-Nya. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu memperhatikan kita, dan Tuhan ingin kita bertumbuh secara rohani. Nah, untuk kita bertumbuh, kita harus rajin membaca Alkitab dan meminta tolong kepada Tuhan agar kita dimampukan dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kepada Ibu Roma kami persilahkan. Oke, selamat pagi anak-anak.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, kasih setia Tuhan yang masih menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebahagian firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Maaf ya, sebelumnya Miss tidak memperkenalkan nama Miss. Nama Miss adalah Miss Roma. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Anak-anak siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, pasti siap. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss mau menceritakan sesuatu. Mau dengar cerita Miss? Nah, suatu hari ada dua orang bersaudara, namanya Yosua dan Jerry. Lalu mereka berdua sama-sama bermain di rumah. Lalu Yosua berkata kepada Jerry, "Aku rasa kita tidak boleh bermain di sini." Kata Yosua kepada Jerry, "Nanti bisa memecahkan barang-barang kalau kita bermain di dalam rumah." Nah, lalu Jerry berkata, "Baiklah, engkau tidak usah ikut anak mami," sambil melemparkan bolanya ke tengah ruang makan. Lalu tiba-tiba bola tersebut mengenai vas bunga kesayangan mami, dan mereka tiba-tiba pecah semua dan berkeping-keping vas bunga kesayangan mami. Tiba-tiba mami datang. "Ada apa ini?" tanya mami, dan ketika dia melangkah dari pintu. "Yosua, Jerry, kembali ke kamarmu sekarang juga." "Tapi mami," kata Yosua mau berusaha menjelaskan. "Kamu juga ikut main tadi, aku kan melemparkannya padamu," seru Jerry. "Tapi bukan begitu," mami bilang, "sekarang masuk juga." Wow. Nah, anak-anak Miss, dari cerita Miss tadi, apakah ada di antara anak-anak Miss pernah dilakukan secara tidak adil? Lalu, apa yang anak-anak rasakan apabila anak-anak Miss di posisi Yosua yang tidak melakukan kesalahan? Dia tidak ikut bermain bola loh, tapi dia harus juga dimarahi oleh maminya. Apakah anak-anak sedih atau marah atau berantem sama saudara? Nah, hari ini Miss mau menceritakan tokoh firman Tuhan yang diperlakukan secara tidak adil dan dia berakhir di penjara. Wow, siapa dia ya? Kasihan banget. Anak-anak tahu siapa dia? Nah, minggu lalu Miss Susi menceritakan tentang apa? Siapa ingat? Iya, Yusuf si pemimpi. Hari ini Miss mau menceritakan tentang Yusuf si budak. Tertulis dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 41 ayat 45. Panjang ya. Kalau anak-anak Miss sudah bisa membaca, boleh membaca di rumahnya. Miss akan menceritakan secara singkat. Oke, setelah Yusuf dijual sebagai budak kepada orang Mesir, ingat siapa namanya? Iya, Potifar. Yusuf menjadi budak di sana. Anak-anak tahu kalau pada zaman dahulu budak itu tidak digaji, dia harus selalu bekerja dan bekerja. Tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf itu orangnya gagah, baik dan sangat tampan. Nah, karena dia gagah dan baik, suatu hari istri Potifar menyukai Yusuf yang baik itu. Dan istri Potifar tersebut mengajak Yusuf untuk tidur bersama. Oh, baik seperti itu? Tidak baik ya. Tapi istri Potifar itu jahat. Lalu Yusuf bilang, "Aku tidak mau. Maaf nyonya, Tuan Potifar sudah mempercayakan kepadaku semua miliknya, kecuali nyonya. Bagaimana mungkin saya melakukan hal sejahat itu dan berdosa terhadap Allah?" Istri Potifar itu tidak habis akal. Dia merencanakan hal jahat lagi. Ketika Yusuf masuk ke dalam rumah,
untuk melakukan pekerjaannya, tidak ada seorang pun di situ. Lalu datang istri Potifar yang licik itu. Dia menarik Yusuf dan meronta-ronta. Yusuf meronta-ronta dan lari keluar. Tetapi jubahnya tertinggal di tangan istri Potifar. Lalu dia berteriak. Istri Potifar tersebut berteriak, "Tolong, tolong! Dia masuk ke dalam kamar saya dan dia mau memperkosa saya." Wah, setelah Potifar pulang dari perjalanan, dia menceritakan itu kepada Potifar. Istri Potifar itu berbohong kepada suaminya. Baik tidak berbohong anak-anak? Tidak baik. Lalu Potifar marah kepada Yusuf. Dia menangkap Yusuf, dimasukkan ke dalam penjara, di tempat tahanan raja dikurung. Tetapi anak-anak tahu, Tuhan selalu menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Karena Yusuf orangnya baik, jujur, dan sangat mau bekerja keras. Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu di dalam penjara, kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan yang ada di dalam sana. Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Lalu suatu hari juru minum raja dan juru roti membuat kesalahan. Wow, kalau membuat kesalahan pasti marah dong. Iya benar, raja tersebut marah besar dan memasukkan mereka ke dalam penjara di tempat Yusuf dikurung. Lalu hari lepas hari bermimpilah juru minum raja dan juga juru roti tersebut. Setelah mereka bermimpi, mereka tidak mengerti apa arti mimpi mereka. Mereka jadi sangat gelisah, jalan ke sana, jalan ke sini, karena mereka tidak tahu apa arti mimpi mereka. Pada waktu pagi-pagi, Yusuf datang kepada mereka. Lalu Yusuf berkata, "Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kalian berdua kelihatan muram?" Lalu juru minum dan juru roti berkata, "Kami bermimpi, tetapi tidak seorang pun yang mengerti apa arti mimpi kami." Yusuf berkata kepada mereka, "Bukankah Allah mengartikan mimpi itu? Ceritakanlah kepadaku apa yang menjadi mimpimu." Kemudian juru roti dan juru minum raja itu menceritakan apa yang menjadi mimpi mereka. Tiba-tiba 3 hari kemudian mimpi mereka itu terkabul seperti yang diartikan oleh Yusuf. Yaitu mimpinya yang terkabul, juru rotinya digantung dan juru minum diangkat kembali kepada posisinya. Wow, luar biasa ya, pekerjaan Tuhan bisa terkabul apa yang diartikan oleh Yusuf. Nah, setelah juru minumnya diangkat kembali ke posisinya, dia lupa akan Yusuf karena Yusuf sudah menolongnya. Sedih ya, setelah dibantu dilupakan. Apakah itu sifat yang baik? Tidak ya, itu bukan sifat yang baik. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, 2 tahun kemudian bermimpilah Firaun. Di dalam mimpinya itu ada 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk yang ada di sana. Lalu tiba-tiba dia terbangun. Apa ya arti mimpinya itu? Lalu dia tidur lagi. Setelah dia tidur lagi, tiba-tiba dia bermimpi lagi. Kali ini timbul 1 tangkai 7 bulir gandum yang baik dan berisi. Tapi kemudian tampak lagi 1 tangkai 7 bulir gandum yang kurus dan kering, yang tidak berisi dan yang tidak baik. Lalu dia bangun lagi. Dia tidak tahu apa arti mimpinya. Dia gelisah ke sana kemari karena tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya. Dia sudah bertanya kepada orang-orang yang pintar, tidak ada yang bisa mengartikannya. Nah, pada pagi itu saat dia gelisah karena tidak ada yang dapat mengartikan,
dia juga jadi duduk termenung. Apa ya arti mimpiku? Nah, setelah itu tiba-tiba juru minum teringat akan kejadian kepadanya. Lalu juru minum bercerita kepada raja kalau dia juga pernah bermimpi dan diartikan dengan benar. Siapa ya yang mengartikannya? Siapa namanya? Kata sang raja kepada juru minum. Namanya adalah Yusuf. Lalu Yusuf dipanggil dari penjara. Setelah Yusuf keluar dari penjara, raja menceritakan kembali mimpinya kepada Yusuf tersebut. Dengan penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf dan Yusuf dapat mengartikan arti mimpinya lagi. Yusuf berkata kepada raja, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul lagi 7 tahun kelaparan, maka dilupakannya lah segala kelimpahan di tanah Mesir itu. Baiklah tuanku raja harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik ini dan menimbun gandum di kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Usul itu baik dipandang oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu Firaun memerintahkan semua pegawainya seperti yang diusulkan oleh Yusuf. Lalu Firaun juga mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas tanah Mesir. Wow, pekerjaan Tuhan luar biasa ya. Dengan mengartikan mimpi tersebut, Yusuf diangkat lagi menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Nah, anak-anak tahu tidak? Jika berupaya mengikuti kehendak Allah, maka hidup kita tidak selalu mulus. Seperti Yusuf tadi, perjalanannya tidak mulus kan? Dimulai dari dia dijual oleh abang-abangnya, dia jadi budak, lalu dia difitnah oleh istri Potifar, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara, lalu dia dilupakan oleh juru minum yang sudah ditolongnya itu. Wah, perjalanannya susah ya, sangat sakit pastinya, di penjara, difitnah, jadi budak, pasti sangat sedih. Tapi luar biasanya Yusuf tidak pernah berhenti berserah kepada Tuhan. Jadi apapun yang dipekerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Tuhan selalu menjaga Yusuf. Nah, Miss punya tebak-tebakan untuk anak-anak Miss. Dengar baik-baik ya. Kalau ada yang bisa jawab, bisa langsung dijawab. Oke? Dia seorang laki-laki. Dia tidak pernah berbuat dosa dan dia tidak pernah membuat kesalahan. Dia mengasihi semua orang, bahkan dia mengasihi musuhnya juga. Tetapi dia harus dihukum, disiksa, diludahi, dicambuk, kepalanya dimahkotai duri hanya karena kesalahan kita dan dosa kita. Siapakah dia? Nah, Miss ulangi sekali lagi ya. Dia seorang laki-laki. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah berbuat kesalahan. Dia juga mengasihi semua orang, bahkan dia mengasihi musuhnya. Tetapi dia harus dihukum, dia harus disiksa, diludahi, dicambuk, kepalanya dimahkotai duri hanya karena kesalahan kita dan dosa kita. Siapakah dia? Ayo. Iya benar, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita. Menurut anak-anak, adil tidak itu? Dia harus menerima semua kesalahan kita. Apakah anak-anak mau seperti dia? Oke, Miss kasih contoh yang sederhana. Anak-anak mempunyai seorang sahabat, dan sahabat kita itu melakukan kesalahan.
kita sebut saja kesalahannya mencuri. Seorang pencuri hukumannya harus dipenjara. Anak-anak mau menggantikannya di penjara? Mau menggantikan sahabat anak-anak itu masuk penjara sedangkan dia bebas? Pasti tidak ada yang mau. Tapi karena Yesus Tuhan kita, dia rela disiksa hanya untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus tidak mengambil jalan pintas. Contohnya, dia bisa saja itu tidak adil, dia berkata seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu karena dia taat kepada Allah. Seperti Yusuf juga, dia tidak memberontak, melainkan taat kepada Allah. Untuk itu anak-anak, kita harus selalu taat kepada Yesus kita dan menolong sesama teman kita dan mengasihi teman-teman kita. Oke anak-anak? Nah, sekian firman kita hari ini. Ayat hafalan kita terambil dari Roma 8 ayat 14. Miss ulang sekali lagi, Roma 8 ayat 14. Isinya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oke, sekian firman kita hari ini. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami, anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang saling mengasihi, taat kepada Tuhan, dan mendengarkan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.